Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama yaitu Anissa Hartini, yang kedua Cucu Siti Munawaroh, yaitu saya sendiri, kemudian ada Fitriani Muthaharoh. Baik, kita langsung saja pada pembahasan materinya. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip dalam berbisnis. Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Terdapat 5 prinsip dalam berbisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak. Dalam kaitan ini, salah satu contoh perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan. Di antaranya adalah memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka. Yang kedua yaitu memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka. Untuk bertindak otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik, karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran. Yang pertama yaitu kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis di sini secara a priori saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicuranginya mau bekerja sama lagi. Yang kedua yaitu kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip dalam berbisnis, karena jika ada konsumen yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan menyebar, yang menyebabkan konsumen tersebut beralih ke produk lain. Yang ketiga, yaitu kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkaitan dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupun atasannya tidak terjaga. Yang ketiga, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah yang pertama, keadilan legal. Keadilan legal ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu keadilan komunitatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain. Keadilan ini menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, dan hubungan horizontal antar warga negara. Dalam bisnis, keadilan ini berlaku sebagai kejadian tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu keadilan distributif, atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dunia bisnis, keadilan ini berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama, sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik. Selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Yang terakhir yaitu prinsip integritas moral.
terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan, dan itu tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluar maupun ke dalam perusahaan. Dari kelima prinsip yang sudah dipaparkan, menurut Adam Smith, prinsip keadilanlah yang merupakan prinsip yang paling penting dalam berbisnis. Prinsip ini menjadi dasar dan jiwa dari semua aturan bisnis, walaupun prinsip lainnya juga tidak akan terabaikan. Karena menurut Adam Smith, dalam prinsip keadilan, khususnya keadilan komutatif berupa no harm, bahwa sampai tingkat tertentu prinsip ini telah mengandung semua prinsip etika bisnis lainnya. Karena orang yang jujur tidak akan merugikan orang lain. Orang yang mau saling menguntungkan dengan pihak lain dan bertanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain tanpa alasan yang diterima dan masuk akal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip berbisnis dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip berbisnis dalam hukum Islam yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid yang memadukan semua aspek kehidupan manusia sehingga antara etika dan bisnis terintegrasi, baik secara vertikal atau hablum minallah maupun secara horizontal atau hablum minannas. Yang kedua ada prinsip pertanggungjawaban. Manusia bertindak berdasarkan pemikiran dan kesadarannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memproses potensi sehingga menjadi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada prinsip keseimbangan atau keadilan. Keadilan adalah persyaratan mutlak dalam berbisnis. Adil berarti bahwa seseorang harus diperlakukan sesuai haknya. Yang keempat, ada prinsip kebenaran. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Yang kelima, ada persaudaraan dan persamaan. Tidak ada tempat bagi seorang pebisnis untuk melakukan diskriminasi karena perbedaan ras ataupun suku. Yang keenam, ada ketulusan hati. Ketulusan biasanya dilandasi oleh komitmen yang mendorong batin seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Contoh studi kasus. Dijilat, diputar, lalu dicelupin. Itulah sepenggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu perusahaan biskuit ternama Kraft Indonesia, yaitu Oreo. Brand image dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti kasus di atas sangat melekat pada anak-anak. Segmentasi PT Nabisco pun tepat dalam mengeluarkan produk biskuit coklat berlapiskan susu ini, yaitu anak-anak. Ada pepatah mengatakan, tak ada satupun orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Ini merupakan ungkapan yang tepat bagi orang tua yang mempunyai anak-anak, terlebih anak yang masih berusia kecil. Kekhawatiran orang tua ini menjadi membludak sebab diisukannya biskuit Oreo yang merupakan biskuit terfavorit anak-anak mengandung bahan melamin. Hal ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan, sehingga tingkat penjualan menurun drastis. BPOM dan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Oreo produksi luar negeri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi. Karena berbahaya bagi kesehatan, maka harus ditarik dari peredarannya. Pembersihan nama Oreo pun sebagai biskuit berbahaya cukup menguras tenaga bagi Public Relation PT Nabisco. Kutipan BPOM yang ditarik BPOM hanya produk yang berasal dari luar negeri dan bukan produksi dalam negeri. Untuk membedakannya, lihat kode di kemasan produk tersebut. Kode MD produksi dalam negeri, aman dikonsumsi, sedangkan ML produksi luar negeri. Gonjang-ganjing susu yang mengandung melamin akhirnya merembet juga ke Indonesia. BPOM telah mengeluarkan pelanggaran terhadap peredaran 28 produk yang dicurigai menggunakan bahan baku susu bermelamin dari Cina. Di antaranya yang akrab di telinga kita antara lain Oreo sandwich coklat atau wafer stick dan M&M's. Selain Oreo dan M&M's, ada beberapa produk yang diduga mengandung bahan susu dari Cina seperti es krim Indomeji, susu Dutch Lady, dan lain-lain. Seperti diketahui, heboh susu dan produk turunannya yang mengandung formalin telah mengguncang Cina karena telah merenggut nyawa 4 bayi dan menyebabkan sekitar 6.244 bayi terkena penyakit ginjal akut. Analisis.
Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama, sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus Oreo, sengaja menambahkan zat melamin, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Pelanggaran undang-undang. Dilihat menurut undang-undang, PT Nabisco sudah melanggar beberapa pasal, yaitu Pasal 4, hak konsumen adalah ayat 1 yang berbunyi, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nabisco tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi Oreo. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2 yang berbunyi, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggapan: Nabisco sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji untuk menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Nabisco yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini, perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Dalam etika bisnis, berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Prinsip dimaksud adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Jangan menganggap remeh suatu etika bisnis itu, karena etika tersebut sangat penting bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya suatu etika dalam bisnis, mungkin perusahaan tidak akan bertahan lama, karena akan menghancurkan nama baik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, wajib bagi semua perusahaan untuk menerapkan suatu etika bisnis dalam perusahaannya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.